Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanafi Pane, NIM 120400019 dari Program Studi Teknik Telekomunikasi angkatan 2020, di mana video ini merupakan video ujian tengah semester mata kuliah jaringan akses nirkabel. Nah, di mana untuk tugasnya sendiri adalah kita membuat simulasi topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di mana untuk di komponennya sendiri nanti akan ada cloud, kemudian kabel modem, kemudian ada router, kemudian ada dua switch yang terhubung. Nah, di mana nanti switch ini juga nanti terhubung ke central office server. Nah, di mana masing-masing dari central office server ini akan terhubung ke cell tower. Nah, kemudian pada topologi yang akan kita buat nanti itu juga akan ada 4 buah server, kemudian ada akses point di mana masing-masingnya ini akan terhubung ke masing-masing user, baik itu usernya berupa smartphone ataupun laptop. Untuk petunjuk soalnya sendiri, yang pertama kita akan mendaftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain @iteracid. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user, di mana nanti setiap user ini minimal melakukan pengiriman ke dua user yang berbeda dengan area yang berbeda. Oke. Eh, Kemudian kita masuk ke softwarenya. Kita masuk ke softwarenya. Oke. Oke. Nah, di mana di sini kita menambahkan sesuai dengan yang soal ya. Ada cloud, kita menambahkan cloud eh, besar dulu, kemudian ada cloud, kemudian ada kabel modem di sini, kemudian ada router, 28.1. Ini ada router, kemudian di sini juga ada switch ya, 2960. Nah, di mana masing-masing switch ini terhubung ke dua central office. Kemudian kita tambahkan central office dua, satu di sini dan satu di sini, di mana masing-masing dari central office terhubung dua cell tower. Kita tambahkan dua cell tower, satu di sini, satu di sini. Yang ini juga satu di sini dan satu di sini. Oke. Selanjutnya, masing-masing dari cell tower ini dia nanti akan terhubung ke bentar, akan oke ntar ya, kita share screen lagi. Nah, di mana masing-masing dari cell tower ini dia akan terhubung ke user smartphone. Kemudian kita tambahkan user smartphone. Smartphone-nya satu di sini, satu di sini. Kemudian ini juga terhubung ke smartphone. Ini terhubung dan ini juga nanti terhubung ke smartphone. Oke, yang di sebelah kirinya sudah selesai. Kemudian kita akan membuat topologi yang di sebelah kanannya, di mana nanti modem itu akan terhubung ke router, terhubung ke switch, ke server, ada 4 buah server dan ke switch lagi. Nah, di mana masing-masing switch ini terhubung ke user dan ada akses point di sini. Oke, kita buat ya. Yang pertama, kabel modem ini dia terhubung ke router, PT ya. Kita masukkan ini routernya, kemudian router ini nanti ke sebelah kanan dia terhubung ke
Oke, switch. Ini switch dan ini juga switch ya. Dua switch. Yang paling di bawah ini dia langsung terhubung ke laptop. Ada laptop di sini. Kemudian ada access point ya. Kita tambahkan access point juga. Bentar. Ini access point. Kemudian dia langsung terhubung juga ke laptop ya. Ini uh, nah dia masih acak-acakan karena dia belum kita setting ya. Nanti kita setting. Kemudian ini juga terhubung ke laptop ya. Nah, kemudian di switch ini, yang di switch ini uh, terhubung ke dia terhubung ke 4 server ya. Dia ada 4 server. Kita buat servernya ada 4 berarti kita buat saja. Oke, emang server. Hmm, Bentar ya. Nah ini dia ada 4 server, jadi kita tambahkan di sini 1, 2, 3, dan 4. Oke, kemudian kita akan mengkonfigurasikannya dulu, menghubungkannya dulu ya, dimana dari cloud ini kita konfigurasi. Nah, ya, bentar, cloud ini kita hubungkan koaksial, kita hubungkan ke sini ya. Kemudian dari kabel ini portnya, netnya, kemudian dari cloudnya juga menggunakan kabel strike ya, kita sambungkan. Kemudian yang ini juga menggunakan kabel strike ya, langsung satu. Kemudian dari masing-masing eh, central office server ini kita menghubungkan dengan kabel Cooper eh, cross ya, kita menghubungkan dengan Cooper cross. Ini juga kita hubungkan dengan Cooper cross. Oke. Kemudian dari masing-masing central office ini ke cell tower kita menghubungkan dengan kabel koaksial. Ini kita hubungkan dengan kabel koaksial. Yang ini juga kita hubungkan dengan kabel koaksial. Kemudian yang ini juga kita hubungkan dengan kabel koaksial. Yang ini juga kita hubungkan dengan kabel koaksial. Oke. Yang di sebelah kiri udah, kita lanjut ke sebelah kanan. Nah, di mana untuk yang sebelah kanan ini ya, eh, di mana routernya kita hubungkan dengan kabel strike ya, Ethernet 0 kita hubungkan. Kemudian ini juga kita hubungkan semuanya ya. Bentar, kita hubungkan, juga kita hubungkan, ini juga kita hubungkan juga ini. Ini semuanya menggunakan kabel strike ya, kita hubungkan menggunakan kabel strike semua. Nah, sedangkan ini itu dengan nirkabel dia nanti. Kemudian kita menghubungkan ini karena di rutannya kita menghubungkan kabel strike juga, kita hubungkan dengan kabel strike karena dia nggak ada. Kabel strike oke. Kemudian ini kita tambahkan dengan kabel strike juga. Kemudian ini kita tambahkan dengan kabel strike. Bentar ya, tambahkan dengan kabel strike, juga kita tambahkan dengan kabel strike.
Tambahkan dengan kabel strat. Oke, jadi udah ya. Ini merupakan konfigurasi yang udah kita bikin. Apabila kita lihat ya, eh, dengan yang di soal, nah dia sudah sesuai ya, dimana nanti Google Cloud-nya ini kabel modem, kemudian ada router, kemudian ada switch, kemudian ada central office servernya, kedua, kemudian dia terhubung ke cell tower, dan yang di sebelah kanannya ini dia ada router, kemudian ada switch, ada access point yang terhubung ke laptop melalui nirkabel. Kemudian di sini juga ada switch ya, di sini ada switch yang terhubung ke 4 server. Oke. Oke, apabila udah kita rangkai untuk topologinya, kemudian kita akan melakukan setting pada setiap komponen yang udah kita masukkan tadi ya, sesuai pada yang soal. Nah, di mana untuk yang pertama itu kita setting dulu di cloud-nya ya, kita kita klik di cloud yang di bagian sini. Tunggu sebentar, hasil loading. Oke, yang di bagian ini kan udah. Kemudian eh, kita close dulu ini. Kemudian kita masuk ke configure, kemudian ke Ethernet. Nah, ini kita aktifkan di bagian kabelnya yang di sini. Oke, apabila udah kita masuk ke kabel, kemudian kita tambahkan Ethernet 6 ya. Ethernet 6, kemudian kita add. Apabila udah, kemudian kita setting di masing-masing servernya. Yang pertama kita masuk ke server DNS dulu di bagian sini. Kemudian kita masuk ke configure. Kemudian kita masukkan default gateway-nya ini 8.0.0.2. Kemudian untuk DNS servernya ini kita sesuaikan ya dengan yang disoal, yakni 8.8.8. Kemudian apabila udah kita masuk ke fast Ethernet. Nah, untuk yang di fast Ethernet ini itu kita memasukkan IP address-nya gitu ya. Untuk IP address-nya kita ketikkan saja sesuai dengan yang disoal, yakni 8.8.8.8 yang di sini ya. 8.8.8. Kemudian untuk subnet makna ini otomatis. Kemudian kita jangan lupa kita mengklik on atau menghidupkan. Kemudian apabila udah kita masuk ke service masih di DNS. Nah, kita akan menambahkan uh, website ya, emailnya yakni Itera ACID untuk yang di webnya. Caranya gimana? Nah, caranya kita masuk ke DNS. Nah, kita klik yang di sini. Jadi, yang pertama kita tambahkan adalah @itera ACID untuk emailnya nanti yang akan kita gunakan. Kita ketikkan saja @itera ya, @itera ACID. Nah, kemudian kita add. Kemudian yang kedua itu yakni
www.itera.id. Nah, kemudian kita add ya, kita add di bagian sini. Add. Nanti kalau sudah di add, dia akan seperti ini. Nah, apabila udah, kita masuk ke, kita akan setting di bagian di mail servernya. Kita tutup dulu. Nah, untuk yang DNS tadi udah kita setting, kemudian kita setting ke mail server. Untuk yang di mail server ini, kita masuk ke configure, kemudian masih sama seperti tadi, kita masukkan default gateway-nya, yakni 8.0.0.2. Kemudian untuk DNS servernya ini, kita sesuaikan dengan yang di soal ya, yakni 8.8.8.8. Apabila udah kita sesuaikan, kemudian kita ke fase Ethernet. Nah, untuk yang di fase Ethernet ini kita masukkan IP address-nya. IP address-nya yakni kita lihat yang di sini. Nah, 8.8.8.11 ini ya untuk yang di emailnya, di email server. Kita tuliskan 8.8.8.11. Kemudian untuk smart ini dia akan otomatis. Kemudian kita hidupkan, kita on. Nah, kemudian kita masuk ke service. Nah, untuk yang di service ini kita masuk ke email. Nah, untuk yang di email ini nanti kita akan memasukkan dari masing-masing user kita tadi. Nah, untuk yang di masing-masing user yang ada di topologi ini, kalau kita lihat yang di soal, yakni ada Andi, ada Beni, ada Dharma, ada Cinta, kemudian ada Fatih, ada Hari, kemudian ada Echa. Nah, kita masukkan satu persatu di bagian email sini. Contohnya kita masukkan eh, Fatih untuk passwordnya 12345, asal saja yang penting kita ingat 12345. Kemudian apabila udah kita tambah, di sini ada icon tambahnya. Nah, kemudian apabila udah, kemudian ada Echa 12345 kita tambah, kemudian ada Sinta 12345 kemudian kita tambah, kemudian ada Dharma 12345 kita tambah, kemudian ada Andi 12345 kita tambah, dan yang terakhir ada Beni 12345 kita tambahkan. Oke, untuk server email udah kita setting. Kemudian kita akan masuk atau kita setting di server webnya. Kita klik ya di server web. Kemudian kita masuk ke configured. Nah, untuk configured-nya kita setting di default gateway-nya ini. Kita ubah untuk IP-nya 8.0.0.2. Kemudian untuk DNS-nya yakni 8.8.8.8. Kita lihat dulu di soal. Oke, udah ya. Kemudian kita masuk ke fase Ethernet. Nah, untuk yang di fase Ethernet ini kita masukkan IP address-nya. Nah, apabila kita lihat yang di soal yakni 8.8.8.12 kita masukkan 8.8.8.12. Kemudian untuk di subnet masnya ini akan otomatis, kemudian kita hidupkan. Nah, kemudian kita masuk ke service. Nah, untuk di bagian service ini kita masuk ke untuk ini yang di indeks HTML-nya ini kita edit. Nah, kita untuk yang di websitenya nanti. Jadi apabila
dari salah satu user nanti masuk ke website www.itera.ac.id, dia akan menghasilkan tampilan kita edit dulu di sini ya. Kita edit di sini, yakni UTS jaringan akses nirkabel sesuai yang di ini. Kemudian kita cantumkan nama, yakni nama saya sendiri, nama Hanafi Pane. Kemudian kita tambahkan informasi NIM 1204000019 dan kelas RA. Nah, nanti apabila kita sudah mengeditnya, kita save. Apabila udah di save, nanti tampilan untuk websitenya akan seperti ini. Oke. Setelah itu kita akan setting di bagian server DHCP-nya. Ya, kita akan setting, kita klik. Kemudian kita masuk ke configure. Nah, masih sama kayak yang tadi, di bagian default gateway-nya ini kita masukkan 8.0.0.2. Kemudian untuk DNS servernya itu kita sesuaikan dengan yang ini, yakni 8.8.8.8. Kemudian kita masuk ke fast Ethernet. Nah, di bagian fast Ethernet ini kita masukkan IP address-nya, yakni untuk DHCP itu 8.8.8.13. Kita masukkan. Nah, dia akan otomatis terisi dan kita hidupkan. Nah, kemudian kita masuk ke service di bagian sini. Di bagian service, kemudian kita masuk ke DHCP. Nah, apabila udah kita klik ini di save. Ini ya, klik. Oke. Apabila udah, kemudian kita akan setting routernya. Kalau yang tadi kan itu kita setting di bagian servernya dulu. Nah, kalau sekarang kita setting di bagian routernya. Kita klik. Kemudian kita masuk ke configure di bagian fast Ethernet 0/0 ini. Kita klik. Nah, kita masukkan IP address-nya, yakni kalau kita lihat di sini, IP address untuk routernya ini yakni 8.0.0.2. Kemudian kita hidupkan ya, jangan lupa. Selanjutnya kita masuk ke fast Ethernet 1/0. Nah, untuk yang di 1/0 ini, dia uh, posisi routernya nanti sebagai penghubung dari router ini ke atas dia. Nah, kita masukkan yakni 17.17.17.17. Kemudian kita hidupkan. Untuk subnet masnya ini dia akan otomatis. Nah, kemudian kita uh, ke fast Ethernet 6/0. Nah, untuk yang di 6/0 ini dia ke bawah dari router ini ke switch. Nah, untuk yang di switch ini kita masukkan untuk IP penghubungnya, jembatan IP-nya yakni 200.87.100.2. Nanti apabila udah kita on kan. Nah, kemudian kita masuk ke RIP. Nah, untuk yang di bagian RIP ini kita menambahkan otomatis atau secara manual dari masing-masing jembatan IP yang udah kita buat. Yakni yang pertama kita masukkan yang di sini ya. Jangan lupa fast Ethernet ini 8.0.0. Kita kopikan saja ini. Kemudian di bagian RIP kita masuk ke network, kemudian kita pastekan dan kita add. Nah, kita tambahkan
Apabila udah, kemudian kita masuk lagi ke flash Ethernet 1/0. Kita kopikan saja untuk IP address-nya, kemudian ke bagian RIP, kita pastekan, kemudian kita add. Kemudian ke flash Ethernet 6/0 ini kita kopikan saja, kemudian kita ke bagian RIP, ya, kita ke bagian RIP dan kita pastekan dan kita add. Kemudian untuk yang kedua kita akan masukkan ini untuk yang jembatan IP yang ke bawah, yakni 200, ya, 200.87, kemudian titik 100.2. Apabila udah, kemudian kita add. Nah, apabila udah di bagian read, kita akan codingkan di bagian TLC-nya. Jadi TLC ini dia berfungsi nanti akan membagi IP dari masing-masing user yang ada di bawahnya gitu. Nah, kita codingkan seperti ini. Nah, kita codingkan dia nanti dari rentan 100 gitu ya. Nah, seperti ini. Kita codingkan nanti apabila udah, kemudian dia akan terhubung seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan men-setting dari akses point yang ada di sini. Nah, kita setting akses point-nya, kemudian kita masuk ke configure, kita masuk ke port 1. Nah, untuk yang di port 1 ini, nah dia kita settingkan dia mempunyai kata sandi, ya. Kita rubah saja kata sandinya jadi Hanafi 123, ya. Kemudian aduh, apabila udah, nah untuk yang di bagian yang laptop hari ini kita akan mengkoneksikan dia untuk wifi-nya agar terhubung. Nah, kita masuk ke connect, kita refresh. Nah, di sini UTS ya untuk namanya, kita konekkan dan kita masukkan kata sandi yang udah kita kita buat, yakni Hanafi 123. Kemudian kita connect. Udah ya. Oh, dia udah ya. Jadi dia udah terkonek dengan akses poinnya tadi. Kemudian kita cek dulu untuk masing-masing user yang ada di sini, apakah dia sudah memiliki IP-nya masing-masing gitu ya. Nah, kita cek dulu. Nah, dia udah ada nih ya untuk IP laptopnya Fatih ini. Dia 24/24, kemudian laptopnya Hari dia uh, di 4 ya. 4. Ini yang di 101, kemudian ini ternyata ini 200.87.100.3/24. Oke, berarti dia udah memiliki IP yang berbeda. Nah, kemudian apabila kita sudah melakukan setting di bagian yang kanan, nah selanjutnya kita akan men-setting di bagian yang kiri. Nah, jadi yang pertama kita uh, setting dulu di bagian yang routernya. Kita setting, kemudian kita configure di bagian Ethernet 0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya yang ini. Nah, IP address-nya yakni 17, ya. Kita masukkan 17 sesuai yang di soal yang di sini, ya. 17, 20,
12.22 kita masukkan. Kemudian untuk yang di bagian fast Ethernet 01, jadi kita masukkan untuk yang di soal ini, yakni 192.168.2.2. Jadi kita masukkan saja. Nah, untuk yang di subnetnya ini dia akan otomatis terisi. Kemudian jangan lupa kita hidupkan. Nah, selanjutnya apabila kita udah men-setting, kita masuk ke CLC-nya. Nah, jadi untuk yang di CLC ini kita akan memprogram atau mengoding. Nah, gimana nanti untuk masing-masing user yang ada di bawahnya dia mendapatkan IP yang berbeda-beda. Jadi tidak ada IP yang berbentrokan gitu. Nah, jadi kita edit saja seperti ini: 17.20, 12.22, 22.55. Nanti apabila udah dia akan secara tersetting secara otomatis. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan setting di bagian cell tower, di bagian central office-nya ini ya, central office server. Nah, untuk di bagian central office server ini kita lihat apakah dia sudah mendapatkan IP. Nah, kita klik di bagian backbone. Nah, dia sudah mendapatkan IP ya, yakni 192.168.2.3. Untuk yang di Central IP Officer yang kedua, kita lihat apakah dia sudah mendapatkan IP. Oke, dia juga sudah mendapatkan IP, yakni 192.168.2.1. Kemudian untuk yang di bagian Central IP ini, ya kita edit bagian yang di service. Nah, untuk yang di bagian service ini kita jangan lupa memasukkan IP DNS servernya, yakni 8.8.8.8. Apabila udah, tunggu sebentar. Oke, udah ya. Kemudian kita close. Nah, kemudian untuk yang di central office-nya ini juga kita masukkan service. Nah, kita masukkan DNS servernya ini, yakni 8.8.8.8. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setting di bagian cell towernya ini. Jadi yang di cell tower ya masing-masing ya. Nah, untuk yang di cell towernya kita masuk ke configure. Nah, kita masukkan namanya ya, nama providernya ini SF1 ya, kita kopikan. Kemudian yang cell tower yang 2 kita masukkan namanya SF2. Kemudian yang di cell tower 3 kita masukkan namanya yakni SF3. Kemudian untuk yang di cell tower 4 kita masukkan ke configure, kemudian kita masukkan namanya SF4. Nah, untuk masing-masing yang cell tower ini kita akan menghubungkan ke masing-masing user atau smartphone yang ada. Jadi untuk smartphone-nya Andi dia akan terhubung ke SFT1, untuk yang Beni yang T2, kemudian smartphone-nya si Cinta yakni dia akan terhubung ke cell tower SFT3, dan yang si Dharma ini dia akan terhubung ke cell tower SFT4. Caranya bagaimana? Jadi kita klik dulu di smartphone-nya Andi. Kemudian kita masuk ke configure. Nah, kita mengklik di bagian 3G/4G. Nah, kita masukkan SF1. Apabila dia sudah, dia akan terhubung secara otomatis.
Kemudian di smartphone-nya Beni, kita masuk ke configure, kita masuk ke 3G/4G, kita klikkan provider name-nya SF2. Oke. Kemudian apabila udah, kita masuk ke usernya smartphone-nya Cinta, ya, kita klik configure dan kita masuk ke 3G/4G. Kita masukkan provider name-nya SF3. Kemudian kita masuk ke smartphone-nya Dharma, kita klik configure dan kita klik 3G/4G. Nah, kita masukkan provider name-nya SF4. Jadi dia akan otomatis nih, dia akan terhubung ke masing-masing cell tower yang udah kita uh, setting tadi. Nah, apabila udah seperti ini, jadi untuk konfigurasinya untuk masing-masing komponen di dalam rangkaian topologi ini dia sudah uh, selesai dan kita akan melakukan tes dulu ya. Tes dulu. Kita tes dulu kita ping dulu dari Andi ke Beni. Ya masih pilot. Ini pilot ya. Jalet. Dharma Kesinta. Pilot juga. Kita harus setting dulu ya. Nah, oke, ini udah sukses ya. Kita tes dulu. Pilot juga. Kemudian kita testing dulu ini. Oke, sukses. Oke. Kemudian, nah di dalam instruksi yang soalnya ini, nah di mana kita harus mendaftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain Itera ACID dan ini sudah kita lakukan ya. Kita sudah mendaftarkan domain emailnya dari masing-masing user itu. Oh iya, kita harus menambahkan dulu ya yang domain Iteranya. Caranya adalah kita masuk ke ke Andi, kemudian ke desktop, kita akan menambahkan domain email @itera ke masing-masing user yang ada. Jadi kita klik email, configure. Nah, ini Andi ya. Andi, kita tambahkan Andi @itera ACID, kemudian untuk mail servernya 8.8.8.11, kemudian untuk outgoingnya 8.8.11 Andi, dan ini kita merubah namanya untuk passwordnya 12345. Kemudian kita save. Kemudian untuk user si Benny, kemudian kita ke desktop, kita ke email, configure email dulu. Nah ini ya, ada Benny, ini editor ID, kemudian kita masukkan mail servernya 8.8.8.11, ini juga 8.8.8.11, ini Benny dan 12345. Kemudian ke bagian si Cinta, kita bagian ke desktop, ke email, configure. Nah, untuk yang si Cinta ini juga Cinta @itera.id, kemudian 8.8.8.11 dan ini juga 8.8.8.11. Kemudian Cinta untuk passwordnya 12345, kemudian kita save. Selanjutnya ini ada Dharma ya. Kita masuk ke desktop, email, konfigurasi emailnya dharma@itera.id. Untuk income mail server 8.8.8.11, outgoingnya 8.8.11 dan ini Dharma dan ini passwordnya. Kemudian untuk user dulu ya, untuk usernya Patih, ini Patih ya, kita masuk ke desktop, kita masuk ke email Patih, configure-nya jadi Patih @itera.id. Ini untuk mail servernya, username-nya dan passwordnya 12345. Kemudian kita close, kita masuk ke hari untuk user hari atau
tetap hari, email, konfigurasi email, hari @iterasi.id, 8.8.8.11, 8.8.8.11, hari 1.345, kemudian yang terakhir itu ada Eca. Kemudian untuk yang si Eca ini, kita masuk ke email, konfigurasi email, Eca @iterasi.id, 8.8.8.11, 8.8.8.11, kemudian ini Eca, dan kita masukkan passwordnya 12345. Oke. Apabila dia udah seperti ini, ya, apabila dia udah seperti ini, maka dia harusnya sudah bisa terhubung. Caranya bagaimana untuk main testingnya gitu ya. Jadi kita lihat untuk yang di soalnya ini, lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user, di mana setiap user minimal melakukan pengiriman ke dua user yang berbeda area. Ya, oke. Kita simulasikan yang si Andi ini, ya. Jadi yang si Andi ini dia akan mengirim email ke Dharma. Nah, jadi Andi ke Dharma. Jadi dia dua lokasi yang berbeda ya. Kita lihat, kita klik Andi ke desktop, Kompos, kita klik Dharma at Itera ACID ya. Kita kopikan saja. Halo Dharma gitu ya. Halo Dharma. Ini saya Andi. Kita ada tugas enggak hari ini? Hari ini. Nah, kemudian kita send. Nah, dia di sini sudah sukses ya. Kemudian kita lihat di bagian device-nya atau usernya si Dharma. Kita masuk ke email, kita refresh. Refresh. Tugas Eca. Oh, dia ke Dharma ya. Ke Dharma dari Andi. Coba kita lihat dulu ya. Yang si Andi tadi, dia mengirim email kemana? Dia mengirim ke Dharma. Dari Andi, dia mengirim ke Dharma. Itu dulu. Di email. Oh ya. Ini belum ada ya. Oke, coba kita testing yang lain. Dari Andi ke Cinta. Kita klik Kompos, email, Kompos, Cinta. Oh, ini ya, ada yang salah. Halo Cinta. Halo Cinta. Saya Andi. Kita ada tugas enggak? Ada tugas enggak? Ya. Kemudian kita send. Nah, ini dia sudah sukses. Kemudian kita lihat di device-nya si Sinta, apakah emailnya masuk ke email. Oh, ini, oke. Dia udah masuk ya. Halo Sinta, ini. Halo Sinta, saya Andi. Kita ada tugas hari ini. Oke, dia sudah sukses ya untuk yang dari Andinya. Kemudian kita akan mencoba mengirimkan email dari Beni ke Hari. Nah, dia dari si Beni ke Hari, lokasi yang berbeda ya, dari Beni ke Hari. Kita klik device-nya Beni, ini ke Hari ya, kita Kompos, ini ke Hari yang di sini ya,
kemudian kita klik hari, paste, @itera ACID. Halo hari, saya Beni. Kita ada tugas nggak hari ini? Kita ada tugas nggak hari ini? Kemudian kita send, mail browser, hari. Kita kompos dulu ya. Kemudian kita send. Oke, di sini dia juga uh, udah sukses ya. Kemudian kita lihat yang di device-nya hari, apakah dia udah masuk emailnya. Kalau email bisa. Oke, 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 udah ya ini ya. Jadi halo hari, saya Beni. Kita ada tugas hari ini. Oke, jadi uh, secara otomatis untuk yang tugas satu dia mengirimkan email ke dua lokasi yang berbeda itu sudah sukses dijalankan. Kemudian kita akan main testing atau membuka website dari masing-masing user yang ada. Misalnya kita membuka device-nya Andi ya, kita buka, kemudian kita masuk ke web browser. Nah, jadi di web ini kita akan membuka websitenya yang sudah kita edit tadi webnya. Uh, kita tunggu sebentar, masih loading. Tunggu bentar ya, kita tunggu dulu. Nah, nah di sini di bagian, nah kita masukkan www.itera.acid. Nah, kemudian kita go. Nah, jadi dia udah muncul ya untuk yang di websitenya. Nanti tampilannya adalah UTS jaringan akses nirkabel, nama Hanafi Pane, NIM 12040019 kelas RA. Coba kita coba eh, website ini kita buka di device atau user di lokasi yang berbeda. Kita coba di device-nya Eca ini, di laptopnya Eca, kemudian kita klik web browser, kita tunggu sebentar, dia agak loading ya, agak lama. Kita tunggu. Oke, tunggu sebentar. Nah, untuk di bagian sini kita masukkan www.itera.ac ID gitu ya, www.id, kemudian kita klik go. Apakah websitenya bisa dibuka? Oke, ini udah bisa dibuka ya. Jadi untuk tampilannya dia akan muncul UTS jaringan akses nirkabel, nama Hanafi Pane, NIM 12040019 kelas RA. Oke, jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan dengan kesimpulan. Nah, di mana untuk petunjuk yang soalnya, yakni yang pertama daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain @itera.acid itu sudah sukses. Kemudian yang kedua, kita lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Minimal setiap user melakukan pengiriman ke dua user yang berbeda lokasi atau area. Dan ini juga sudah sukses kita lakukan. Dan yang tadi kita juga sudah sukses membuka website, nah, di mana tampilan dari websitenya itu adalah UTS jaringan akses nirkabel, nama Hanafi Pane, NIM 12040019 kelas RA. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.